Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Raja monyet mengerikan yang membantu pendiri Azure Dragon untuk bangkit kembali, itu adalah masalah yang sangat membosankan dan rumit. Itu membutuhkan periode waktu yang sangat lama, mungkin membutuhkan waktu setidaknya 1 bulan. Untuk masalah tingkat kesulitan yang begitu tinggi, dengan teknik formasi spiritual yang saat ini Cucu pegang, ia benar-benar tidak bisa banyak membantu. Saat Raja Monyet mengerikan mendiskusikan langkah-langkah spesifik dengan pendiri Naga Azure mengenai kebangkitannya, Chu Feng tiba di depan formasi spiritual yang menyegel Surou dan Sumei. Kalian berdua, 2 tahun telah berlalu hanya dengan tidur seperti itu. Apakah kamu tidak tahu, betapa aku merindukan suara kamu, dan juga senyuman kamu? Ucap Chu Feng sambil duduk di depan formasi spiritual. Melalui celah-celah itu, dia memandangi 2 wanita cantik di dalam formasi spiritual, dan sudut mulutnya tidak bisa menahannya untuk membentuk sedikit senyum yang damai. Beberapa waktu telah berlalu sejak Raja Monyet Besar menyelamatkan Surou dan Sumei, itu dengan sepenuhnya menggabungkan mutiara es dan api ke dalam tubuh mereka, tetapi mereka berdua masih belum bangkit kembali. Pada awalnya, Chu Feng masih sangat khawatir. Tetapi dengan sangat cepat, kegugupannya menjadi tidak berarti, dan yang menggantikannya adalah sukacita yang tak terduga dan mengejutkan. Itu karena, ketika Surou dan Sumei tidur nyenyak, mereka tidak hanya secara bertahap memulihkan penampilan mereka yang sebelumnya. Karena warna wajah mereka menjadi semakin merah pada saat ini, dan mereka memiliki suasana khusus yang tidak mereka miliki sebelumnya. Itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki orang normal, jadi tanpa ragu, itu pasti dipengaruhi oleh mutiara di dalam tubuh mereka. Tetapi hal yang membuat Chu Feng paling gembira adalah, bahwa ketika mereka berdua tertidur lelap, aura mereka berdua juga mulai naik. Saat ini Surou sudah naik ke level 6 dari ranah mendalam, dan bahkan kultivasi Sumei naik ke tingkat kelima dari ranah mendalam. Tanpa sadar, kultivasi mereka sebenarnya dengan cepat akan menyusul ke Chu Feng. Untuk mengetahui bahwa alasan mengapa Chu Feng dapat memiliki kultivasi saat ini adalah, karena ia mengalami kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, dan mengolah sejumlah besar sumber daya. Dapat dikatakan juga bahwa, dia baru membayar harga yang sangat besar. Akan tetapi, kedua gadis itu menemukan harta di balik bencana. Mereka hanya tidur nyenyak selama sekitar 2 tahun, dan kultivasi mereka meningkat dengan pesat. Selain itu, ini sudah jelas bukanlah ranah terakhir mereka. Jika penerobosan itu terus berlanjut, dan ketika mereka bangun, mungkin mereka bahkan bisa melangkah ke ranah surga. Jika dapat berbicara dengan jujur, menghadapi situasi seperti itu, bahkan jika itu adalah Chu Feng, dia merasakan sedikit kekaguman. Namun terlebih lagi, dia juga merasa sangat senang. Karena bagaimanapun juga, Surou dan Sumei adalah kedua wanita yang ia cintai. Jika kultivasi mereka menjadi lebih kuat, itu sama dengan memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Dan itu sama persis seperti yang diharapkan Chu Feng. Jika dinasti Jiang dapat menghilangkan bahaya ini, dan kalian berdua juga dapat dengan cepat terbangun, ikutlah denganku ke wilayah Laut Timur untuk melihatnya. Lagi pula, kalian berdua yang memiliki 2 mutiara, kalian juga harus memeriksa tanah itu, ucap Chu Feng yang sudah membuat rencana. Jika Surou dan Sumei dapat dengan cepat terbangun, dia akan membawa mereka ke wilayah Laut Timur, dan juga membiarkan mereka bergabung dengan Akademi Forsi, itu bersama dengan Jiang Wuxiang dan juga Zhang Tianyi. Dengan begitu, maka bagi mereka berdua, mereka akan memiliki perkembangan yang lebih besar. Karena bagaimanapun juga, bergabung dengan Forsi Academy, itu setara dengan memiliki tempat berlindung. Dan secara relatif, itu akan jauh lebih aman. Sedangkan untuk Chu Feng sendiri, dia sementara waktu sudah menyerah untuk bergabung dengan Forsi Academy. Karena dia harus cepat meningkatkan kultivasinya, dan itu membutuhkan sejumlah besar sumber daya kultivasi. Tetapi karena sumber daya kultivasi begitu berharga,
lalu dalam perjalanan untuk mengambilnya, maka itu akan sulit untuk menghindari permusuhan dengan orang lain. Jadi setelah Chu Feng memasuki wilayah Laut Timur, maka untuk di permukaan, dia akan bertindak seolah-olah dia tidak tahu Zhang Tianyi, Jiang Wuxiang, dan juga yang lainnya. Dia hanya akan bertemu dengan mereka dalam kegelapan, sehingga di masa depan, musuh-musuh yang sudah dia singgung tidak akan pergi untuk menemukan Zhang Tianyi, dan juga yang lainnya untuk melunasi hutang Chu Feng kepada mereka. Biarkan aku merasakan, seperti apa efek yang dimiliki oleh benda ini, ucap Chu Feng. Tiba-tiba Chu Feng mengeluarkan botol giok yang mengandung esensi formasi spiritual. Meskipun dia sudah tahu betapa mengerikannya esensi formasi spiritual, bahkan diberi judul sebagai objek berbahaya yang tidak bisa disempurnakan. Tapi Chu Feng merasa, bahwa benda itu pasti bisa disempurnakan. Divine Lightning di tubuhnya, itu sepertinya tidak takut dengan energi yang begitu liar ini. Selama itu adalah energi di antara langit dan bumi, maka mereka semua bisa diserap olehnya. Jadi, Chu Feng membuka botol giok tersebut, dan menuangkan setetes esens formasi spiritual ke tangannya. Untuk berjaga-jaga, dia kemudian menjilatnya. Segera, dia merasakan semburan asap liar yang meledak di mulutnya. Pada saat itu, Chu Feng buru-buru menutup mulutnya. Kemudian sambil menggertakkan giginya, dia dengan paksa menelan cairan itu. Saat memasuki tenggorokannya, asap liar itu menyerang tubuh Chu Feng. Tapi di saat dia merasakan indikasi serangan balik dari esensi itu, semburan daya isap tanpa batas melonjak keluar dari dantian Chu Feng, dan dengan paksa mengambil cairan yang liar ke dalam dantiannya. Pada saat yang sama, suara mengunyah datang dari dantiannya. Pada saat itu juga, Chu Feng tak henti-hentinya merasa gembira. Karena esensi formasi spiritual liar ini, itu sama persis seperti yang diharapkan Chu Feng. Esensi itu dikonsumsi oleh Divine Lightning di dantian Chu Feng, bahkan tanpa efek negatif sama sekali. Selain itu, dengan hanya meneguknya sedikit saja, Chu Feng merasa auranya telah menguat cukup banyak. Sejak saat itulah, dari awalnya ia hanya mencicipinya sedikit, kemudian ia mencoba lebih banyak lagi. Chu Feng menelan esensi formasi spiritual dalam botol giok sedikit demi sedikit, dan setelah Chu Feng benar-benar menghabiskan sebotol esensi formasi spiritual, seperti keajaiban, Chu Feng akhirnya bisa menerobos. Dia menerobos ke tingkat 9 dari ranah mendalam. Esensi formasi spiritual ini memang hal yang baik. Dengan sedikit saja esensi ini, itu membuat aku menembus satu tingkat kultivasi. Jika aku menggunakan esensi itu lebih banyak dari ini, bukankah aku memiliki harapan untuk melangkah ke ranah surga? Pikir Chu Feng dengan sangat bersemangat. Dia tidak hanya bahagia karena esensi formasi spiritual ini dapat disempurnakan olehnya, tetapi karena guntur ilahinya bisa menyempurnakan energi yang tidak terkendali itu. Yang berarti bahwa, banyak hal yang orang lain tidak bisa saring dan dianggap berbahaya, tapi Chu Feng bisa mengambilnya sebagai sumber daya kultivasi dan memperbaikinya. Hahaha, Chu Feng, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang sumber daya kultivasi, karena ada banyak jenis sumber daya kultivasi di dunia ini. Saat ini kamu sudah percaya padaku kan, dan masih banyak hal seperti esensi formasi spiritual itu di dunia ini. Bagi orang normal, mereka tidak akan berguna. Dan bahkan hal-hal yang mereka harus menjaga jaraknya ketika dilihat, tetapi bagi kamu, mereka memiliki efek menguntungkan yang tak tertandingi. Benua 9 provinsi ini hanyalah sebuah tanah kecil saja. Itu sangat normal untuk tempat ini memiliki sedikit keanehan, tapi aku percaya setelah kamu melangkah ke wilayah Laut Timur, akan ada semakin banyak hal yang dapat digunakan oleh kamu. Maka 4 tahun kemudian, kamu mungkin memiliki kesempatan. Tepat pada saat itu, si ratu juga berbicara. Sebenarnya, ketika Chu Feng mengkonsumsi esensi formasi spiritual barusan, dia juga berkeringat dingin dengan keadaan Chu Feng. Tapi setelah melihat dia sukses, maka dari lubuk hatinya, dia merasa bahagia untuk Chu Feng. Kamu benar. Aku semakin ingin melangkah di tanah itu, balas Chu Feng. Dan setelah mendengar kata-kata si ratu,
Chu Feng semakin tak berkesudahan saat menantikan wilayah Laut Timur itu. Setelah kultivasinya menerobos, Chu Feng tidak mengganggu Raja Kera mengerikan dan pendiri naga Azure. Dia meninggalkan makam 1000 tulang, tetapi tepat ketika dia kembali ke istana yang luas, dia menemukan bahwa Li Zhangqing sedang duduk di dalam dengan wajah penuh kegelisahan. Setelah Li Zhangqing melihat Chu Feng, dia bergegas berlari ke arahnya, dan berkata dengan agak panik. "Chu Feng, ini tidak baik," ucap Li Zhangqing. "Kepala sekte, apa yang terjadi?" tanya Chu Feng dengan bingung. "Lihatlah ini," jawab Li Zhangqing sambil menyerahkan surat emas kepada Chu Feng. Surat itu dikirim oleh dinasti Jiang, dan di dalam surat itu, ada 3 kata besar yang ditulis. 3 kata itu adalah, perintah pemanggilan dinasti. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa, dinasti Jiang dipaksa ke keadaan seperti ini, ucap Chu Feng. Setelah melihat surat itu, Chu Feng hanya bisa menghela nafas. Itu karena, apa yang disebut dengan dinasti Summoning Order, itu adalah untuk memanggil semua ahli puncak di semua kekuatan di benua 9 provinsi, dan menyuruh mereka untuk pergi ke dinasti Jiang untuk berperang melawan musuh besar bersama-sama. Berpikir tentang seberapa kuat dinasti Jiang, itu bahkan setelah bertahun-tahun, tidak ada kekuatan lain yang berani menyerang benua 9 provinsi. Namun pada saat ini, dinasti Jiang sebenarnya telah meminta bantuan kekuatan dari banyak tempat di 9 provinsi. Itu dapat dilihat, bahwa dinasti Jiang saat ini memang menghadapi kesulitan yang besar. "Chu Feng, mungkinkah kamu tahu apa yang terjadi?" tanya Li Zhangqing. Melihat reaksi Chu Feng yang tidak memiliki kejutan, dan seolah-olah semuanya sesuai harapan, Li Zhangqing menjadi sadar bahwa Chu Feng mungkin tahu sesuatu. Kepala sekte, saat ini dinasti Jiang, dan bahkan dapat dikatakan bahwa seluruh benua 9 provinsi, semuanya akan menghadapi kesulitan terbesar mereka. Karena pada saat ini, 3 dinasti yang mengendalikan 3 benua lain telah bergandengan tangan, dan mereka ingin menyerang dinasti Jiang. Karena jika itu sebelumnya, dinasti Jiang tidak akan takut kepada mereka. Tetapi sekarang, leluhur lama dinasti Jiang telah terluka parah, dan sudah tidak berdaya untuk berperang. Jadi, dapat dikatakan bahwa dinasti Jiang dalam bahaya yang dekat pada saat ini. Jika dinasti Jiang benar-benar hancur, aku takut sekte Azure Dragonku juga akan terpengaruh. Chu Feng mengatakan yang sebenarnya. "Ini, aku tidak pernah menyangka, bahwa masalah sebesar ini benar-benar akan terjadi," ucap Li Zhangqing. Setelah mengetahui kebenaran ini, ketidaknyamanan di wajah Li Zhangqing menjadi sedikit lebih kuat. Karena semuanya sudah seperti ini, maka sudah tidak ada jalan lain. Kami hanya bisa bertarung dengan semua kekuatan kami, jadi semoga saja ketiga dinasti itu datang agak lebih lama, ucap Chu Feng. Chu Feng tahu jika pendiri Azure Dragon dihidupkan kembali, karena dengan kekuatannya, dia pasti akan membantu dinasti Jiang mengalahkan 3 dinasti lainnya. Tetapi kebangkitan Azure Dragon Founder membutuhkan setidaknya waktu 1 bulan, dan mungkin bahkan beberapa bulan. Jadi, Chu Feng hanya bisa berharap bahwa pendiri naga Azure bisa hidup kembali, itu sebelum pasukan besar dari 3 dinasti tiba di gerbang dinasti Jiang. Setelah itu, di dalam sekte Azure Dragon saat ini, Chu Feng mengumpulkan semua ahli ranah surga bersama-sama, dan secara kasar mengatakan bahwa saat ini, dinasti Jiang akan menghadapi masalah besar, dan bahwa ia sedang bersiap untuk mendukung mereka. Namun sayangnya, orang-orang akan sangat mungkin kehilangan nyawanya dalam hal itu. Jadi karena itulah, Chu Feng tidak memaksa siapapun yang menolaknya. Bagi mereka yang mau pergi, ikuti dia. Sedangkan untuk mereka yang tidak mau pergi, mereka dapat memilih untuk tetap tinggal di sini. Bahkan jika mereka takut akan kedatangan pasukan 3 klan dan takut pada diri mereka sendiri, itu akan lebih jika mereka mundur dari sekte Azure Dragon, ucap Chu Feng. Tapi apa yang tidak diharapkan Chu Feng adalah, bahwa selain beberapa orang yang memilih untuk meninggalkan sekte Azure Dragon, dan sisanya memutuskan untuk mengikuti Chu Feng untuk membantu dinasti Jiang. Terutama binatang buas dari Gunung 1000 Monster. Mereka dipenuhi dengan haus darah, dan tidak ada yang gentar sedikit pun.
Meskipun ada kemungkinan bahwa Raja Monyet Mengerikan telah mengatakan sesuatu kepada mereka untuk bertindak sedemikian rupa, namun harus dikatakan juga bahwa kelompok binatang ini memang membuat Chu Feng melihat mereka di mata yang berbeda. Jadi, dengan mempercayakannya kepada pendiri Naga Azure, Zhang Tianyi, 5 Monster Kings, serta sekelompok ahli ranah surga, mereka akan maju untuk mendukung dinasti Jiang untuk bertahan melawan serangan 3 pasukan dinasti lain. Beberapa hari kemudian, dinasti Jiang saat ini berjaga dengan sangat ketat. Semua orang tahu bahwa ketiga dinasti lain akan menyerang, dan mereka semua bersiap untuk menghadapi musuh mereka. Di luar kota yang luas, formasi spiritual yang kuat sudah dibuka. Semua ahli di dalam dinasti semakin waspada, dan telah menyelesaikan persiapan untuk bertahan melawan pasukan 3 dinasti. Saat ini, Kaisar dinasti Jiang serta para pakar seperti Jiang Hengyuan, mereka sudah berdiri di atas tembok kota, dan memandang kejauhan dari atas dengan tatapan rumit. Itu karena, mereka tidak tahu berapa lama lagi perdamaian ini bisa mereka rasakan. Berdesir, tiba-tiba saja, seorang tetua dinasti terbang dari jantung kota dinasti itu sendiri, dan mendarat di tembok kota. Pertama-tama dia dengan hormat memberi hormat kepada Kaisar dan juga banyak ahli, dan kemudian berkata dengan sedikit agitasi yang muncul. Tuanku, melapor, pasukan dari 3 dinasti telah memasuki perbatasan 9 provinsi, dan saat ini mereka telah bergegas ke arah dinasti Jiang kita, ucap tetua itu. Apa, benar-benar sangat cepat. Berapa banyak kekuatan yang datang? Dan apa kultivasi mereka, tanya Kaisar. Mendengar kata-kata itu, wajah banyak ahli segera berubah. Ketika informasi itu muncul, kejutan dan kepanikan muncul di wajah mereka. Mereka semua hampir seperti awan, bahkan jumlah orang tertentu sangat sulit untuk dipastikan. Akan tetapi, mereka setidaknya ada di ranah surga. Selain manusia, ada juga banyak monster-monster yang kuat. Sang tetua itu menjawab. Lalu, bagaimana dengan kekuatan 9 provinsi aku? Mereka seharusnya sudah menerima perintah pemanggilan yang kami kirimkan. Mengapa sampai sekarang tidak ada pergerakan dari mereka? Seorang pakar bertanya. Klan Jie, Sekte Yuan Gang, Lembah Api Dewa, dan kekuatan lainnya, mereka semua belum ada yang tiba di perbatasan provinsi Hanku. Dan para pengintai yang ditempatkan di berbagai provinsi juga telah melaporkan, bahwa mereka sedang mengatur pasukan mereka sekarang ini, dan bersiap untuk meninggalkan benua 9 provinsi. Namun aku khawatir, mereka tidak akan datang untuk mendukung kami, jawab tetua itu. Dasar sialan. Sungguh sia-sia usaha Kaisar untuk menyelamatkan hidup mereka dari tangan Raja Monyet yang mengerikan itu. Saat ini, mereka benar-benar melupakan kebaikan seperti itu. Setelah mengetahui beritanya, semua pakar dinasti yang ada di tempat kejadian menjadi sangat berang. Apapun itu, kita semula tidak harus bergantung pada orang lain untuk masalah ini. Selain itu, bahkan jika mereka akan datang, mereka bisa apa? Bisakah mereka menghentikan 3 leluhur lama dinasti di tingkat ke-9 dari ranah surga? Karena semuanya sudah seperti ini, kita hanya bisa mengandalkan formasi lampiran garis darah kekaisaran yang ditinggalkan leluhur lama. Tepat pada saat itu, Kaisar Langaung berbicara. Di dinasti Jiang aku, harapan seperti Wuxiang akhirnya muncul dengan susah payah. Jika beberapa kecelakaan benar-benar muncul, apa yang akan kita lakukan? Jiang Hengyuan berkata dengan wajah yang dipenuhi kekhawatiran. Benar Tuan, ucapan senior Jiang sangatlah benar. Saat ini dinasti Jiang aku harus memikirkan cara untuk melindungi Wuxiang, dan sepertinya harus mengeluarkannya dengan cepat dari 9 provinsi. Bagaimana kalau pada saat ini, kita membiarkan dia meminjam kekuatan formasi lampiran garis darah kekaisaran untuk bertarung melawan musuh? Ini benar-benar terlalu berisiko, ucap orang lain. Segera, banyak ahli lain naik dan mendesak. Bahkan jika dinasti aku tidak ada, apa gunanya harapan itu? Selain itu, memilih untuk tetap tinggal di belakang, serta meminjam kekuatan formasi lampiran Royal Bloodline untuk bertarung melawan 3 dinasti, itu adalah keputusan Wuxiang sendiri.
Aku sangat senang bisa memiliki putra seperti dia, ucap Kaisar. Pada saat itu, sudut mulut Kaisar bangkit untuk membentuk senyum ringan dan bangga. Dan setelah mendengar kata-katanya, kelompok ahli juga menundukkan kepala mereka, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana menasihati Kaisar mereka sendiri. Tuanku, ini tidak baik, ucap seseorang. Tapi tepat pada saat itu, pakar dinasti lain menembus udara dan datang. Apalagi, wajahnya itu dipenuhi kepanikan. Ada apa? Melihat itu, ekspresi kerumunan semua sedikit berubah, dan bertanya pada saat yang sama. Ada sekelompok orang yang memasuki perbatasan dinasti kita, dan saat ini mendekati dengan cepat menuju dinasti kita. Kultivasi mereka hampir semuanya berada di ranah surga. Pakar itu menjawab. Mungkinkah mereka datang begitu cepat? Seru orang-orang. Setelah mengetahui itu, semua orang mengerutkan alis mereka dengan erat, dan melemparkan pandangan mereka ke kejauhan. Selanjutnya, perintah pun langsing dibuat. Semua pasukan dinasti Jiang, bersiaplah untuk menghadapi musuh, teriak Kaisar. Dan ketika dinasti Jiang bersiap untuk menghadapi pertempuran yang tidak menyenangkan, dan ketika semua orang mengunci pandangan gugup mereka ke cakrawala yang jauh, sekelompok tokoh akhirnya muncul dalam garis pandang mereka. Dan ketika orang-orang dari dinasti Jiang melihat kelompok orang itu, ekspresi mereka yang semula sangat tegang, dan dalam sekejap langsung menjadi gembira. Itu karena, mereka sudah tahu bahwa yang datang bukanlah pasukan ketiga dinasti, tetapi orang-orang yang mereka kenal. Mereka adalah kelompok Chu Feng. Kelompok orang-orang kuat yang dipimpin oleh Chu Feng dari Sekte Azure Dragon, mereka sudah datang untuk mendukung dinasti Jiang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.